cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngenangan itu, wong anakku ayu dirabi wong liya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahram. Tapi siapapun namanya itu cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran. Wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, nggak ingin lagi menggauli anaknya, nggak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral itu ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya berpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek. Yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasek. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasek mendapat keenaan sedekah atau servis. Kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah ada. Mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat, padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah. Itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang enggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini enggak jadi idola. Orang tuanya meskipun soleh enggak jadi idola. Dan orang tuanya itu enggak punya TV supaya waktunya enggak habis untuk nonton TV. Enggak punya motor biar enggak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini tuh tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta.
Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya enggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfaddu min khalik, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalu anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali. Terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya, ayo ngopi-ngopi, beres. Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja tanya, jam segini kok ngopi? Apa saja salah, jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati lah ngelola kebenaran. Saya bukan niat sombong ya, saya tuh alhamdulillah sampai sekarang tuh masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Hak-haknya, bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik. Tapi istri saya sudah menerima dulu ya, sempat janggal-janggal tuh sekali, sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya di Fuad itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur bangunkan. Padahal anak saya itu punya santri, punya banyak yang bantu. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak, kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum. Terus saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh dingel-ngelno anak, dingel-ngelno anak itu ya diganggu anak, itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai, pas kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, yang paling berhak diganggu anak ya orang tua. Itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2, ganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas rileks. Tapi itu nomor 2, itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor 1. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau demi kepentingan dia. Maksudnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua. Pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang nggak boleh, bentak, salah jam kayak atau salah jadwal atau apa, salah momentum, masa anak kecil diwalate salah, pakai momentum pakai apa? Nah, ketika kita ngangkon belajar sudah susah karena kenangannya ndak baik. Ib 30 juz. 1. Umi Uslifatil Janda binti Bapak Ismadi, Rawa Tengah, Sumber Baru, Jember. Dua.
Dumateng panjenenganipun Kiai Abdurrahman Haramen